Pol. Gue suka Lapunya sih. Lapunya ini kayak bakal kuat banget. Ya memang ngomongin soal one-one jadi korban weakness point pecah bisa juga. Cuman kalau ngomongin soal look ya, yang dia tahu banget kapan harus masuk, gua rasa Lapu ini bisa jadi key point loh buat Geek Fam. Oke, kalau Profesor Kevin. Tidak melupakan bagaimana Valentina dari Baloi ini bisa menjadi pembuka yang manis karena dia bisa mencuri satu final slash. Alright, kali ini di mana para pasukan dari Blacklist Internasional mereka sudah menghadapi lagi Nile dan juga Geek Fam. Nile. Last chance, Papuka dia berhasil mematahkan dominasi sang tuan rumah Blacklist Internasional. So, Sobat Mobile Legends Indonesia, dimanapun kalian berada, jangan lupa untuk di kolom komentar support Geek Fam Indonesia. Share untuk semua sosial media kalian, karena kita akan menuju ke dalam Lane of Dawn M5 World Championship Knockout Stage. Jangan lupa sama hashtagnya Ji. Once a geek is always a fam. Sekarang Indonesia. Sekarang Indonesia karena kita sudah menuju ke in-game-nya dan melihat perbedaan dari starting jungler kita. Ada Sensui Gaspol. dan juga Nile yang sepertinya sama-sama Balai menjauhkan dirinya dari Balai pakai setup Ruby turtle. coy. Sehingga all in mungkin akan terjadi dan rotasi menuju ke arah XP lane akan diutamakan terlebih dahulu. Melihat rotasi seperti ini. Tipikal Baloyski nih. Dia walaupun nggak ngerusuh yang bener-bener ngeharas nabrak ya, tapi paling nggak dia selalu dapetin informasi loh. Oke, jungle-nya udah sampai di orange. Renejai. Oke, jungle udah sampai di mana. Itu yang selalu dihadirkan untuk teman-teman Geek Fam. That's right, rotasi yang dilakukan sama Nile, dia Wuh. terlalu berani untuk kesana karena dia pede banget. Oh, dan dan bisa memberikan vision. Aboy kayaknya sedikit lebih agresif kalau kita melihat di early game. Yue sampai dibuat recall. Oke, yang dapetin harusnya dari Boloski tadi. Harusnya Boloski yang dapetin. Sensui sih harusnya. Sensei ya? Heeh. Karena dia udah sampai level 4 juga. Kalau dia nggak dapet yang kecil, dia nggak 4 soalnya. Ya, oke. Tapi nampaknya kali ini di mana Geek Fam telah melakukan rotasi yang cukup masif. Tapi emblemnya sang Profesor? Ya, emblemnya menuju ke arah Inspire juga untuk dari Aboy. Melihat potensi untuk dia bisa mengurangi sedikit cooldown yang nantinya akan Balaiski. dipadukan juga dengan Ancient Talisman. Karena sekarang kita tahu sendiri Clock of Destiny udah jarang Wah, digunakan aku oleh para ngantuk mid sih laner. sebetulnya coy. Tapi kalau kita lihat juga dari Wilderness Blessing 3 loh dari Blacklist International. Menandakan mereka ingin selalu ada teamfight di area Turtle dan juga Lord. Memperkuat juga bagaimana lini objektif mereka. Sehingga nanti di menit yang kedua dan kelipatan menit kedua mereka akan selalu set up untuk Sensui. Ngomongin soal mid lane, Clock of Destiny emang udah jarang banget sih. Yang terakhir Belum gue lihat ngegacor Valentina sih. Clock of Destiny itu Rosa. The one and only, yang kedua Sans. Karena mungkin lebih ke arah sustain ya, dia bukan ngambil ke arah efek. Jadi burst damage Yue-nya ngeri coy, sumpah. Karena kalau kita melihat Turtle sudah muncul, ingat dua tim ini adalah dua tim yang sangat suka untuk melakukan permainan dan langsung blessing duet from Marquez. Kelas Marquez. Solo pick up dari top lane Marquez. Men-solo pick up Oheb. First blood, the blessing duet from Marquez ini berimpact sangat Wup, tinggi untuk Geek Fam Edward. bisa berhasil mendapatkan Turtle. Lihat di arah bottom lane. kelas lu. Kill didapatkan oleh Geek Fam bersama dengan Turtle melakukan dominasi menuju ke Ah, arah ini Orange sih Blue marah, Blessing coy. di depan sana. Sumpah. Coba Marah dihadapi Nail oleh nih. Geek Fam lainnya. Wah nggak berhenti, bahkan Orange ditabrak lagi Ci. Orange tidak berhenti ditabrak. Langsung dengan ada satu Orange Siapa berhasil das? mendapatkan Sensui. Wih. Walaupun dia berhasil mendapatkannya, tapi lihat rotasi yang terjadi di Blacklist Internasional, mereka semua terhambat, Lim. Wow, Nile. Mereka Dapat unggul Nile. banget, Nile dapetin turtle, dapetin buff juga. Dan Platingan. ini tiba-tiba 3 poin yang untung dapat langsung untuk Geek Fam loh. Pelan-pelan Pak Baloyski ternyata meng-screen dua pemain yang penting. Ada Angela di sana dari Renejai, ada Novaria dari Yue. Sehingga lini dari Wah, Golden ini XP sih Lane nggak gacor, bakal coy, memiliki Geek. backup yang cukup. Poke damage-nya juga nggak nyampe. Meteor dari Astral Recall juga tidak bisa dijalankan. Dan Sensui terhalau sudah dia rotasinya karena nggak sampai ke Turtle. Bahkan lihat dari dua lini yang penting loh. Ini bisa dibilang jantung. Dan bahkan untuk pembukaannya dari XP Lane-nya sudah bisa ditumbangkan. Marquez terhadap menang, Solo Kill aman dan lah. membuat Fury Hammer on the way mungkin menuju ke arah Dominance Ice untuk mendinai juga bagaimana heal up dari Hey, boy. Renejai. Alright, tapi nampaknya Aboy. lihat permainan yang cukup agresif diberikan oleh Rene Jai. Bersama dengan Abu yang cukup bertahan di area mid lane. Tapi dua raksasa dari dua region terbesar Mobile Legends Ping kali ini bermain dengan cukup agresif. Nel. Berhasil benar di depan sana. The Plastic Drive menuju ke Oheb. Oheb kembali. Walhasil Oheb tercancel. Crossbow stick telah muncul. Ini akan menjadi sebuah jawaban untuk di mana Nile melakukan dive in menuju ke arah one Kelas. takedown. Gak ada jalan untuk pulang. Membuat para pasukan dan Blacklist mereka kehilangan Oheb. Gold laner 2 kali secara berturut-turut early game. Ngeri Ini banget, bukan coy, hal ngeri. yang baik, Lim. Ini sesuatu yang udah disiapkan sama Geek Fam. Gak mungkin
tim sekelas Geek Fam ngelepas 1-1 tanpa alasan. Dan ini dia kenyataan yang bisa kita terima. 1-1 2 kali tumbang, bahkan Marky Early game. bisa solo kill tadi. Dan makan platingan gold shield turretnya ditambah dengan turtle yang ada di area bottom lane. Ini udah pasti dengan retribution trigger yang dibuat oleh pelan-pelan Pak Baloy. Itu dia, mereka memikirkan gimana kita tahu Sensui power of retribution-nya tinggi banget. Dan satu hal yang mungkin harus mereka sadar, Profesor KB telah bilang kalau Sensui memiliki the power of retribution tertinggi di Filipina. MPL Season 11. Yes. MPL Philippines 12. Tapi lihat, Ya. baru sekarang 11 mereka ya. udah mulai sadar kalau Angela dan juga Novarianya harus bergerak secepat mungkin. Karena kalau enggak, ini one-one-nya bisa tumbang untuk ketiga kalinya loh dengan perbedaan gold seperti ini. Karena mereka akan selalu mencoba untuk memaksa team fight dan mereka selalu memancing gimana caranya crossbow off tank-nya telah hilang. Nggak ada. Opsinya dua. Oheb nahan crossbow off tank dia tumbang atau dia crossbow off tank tapi abis itu dia terkena dive in. Itu nggak ada dua opsi yang baik. Itu lebih ke arah di mana Geek Fam tidak memberikan pilihan. Cuma satu, mati. Ya, makanya well prepare banget sih dari sisi draft. Dan ini gameplay yang cukup solid dari Geek. Tertinggal satu level untuk kondisi jungle. Gaspol, Nael. Jungle ini dua-duanya jungle utility, tank jungle yang bisa ada di front line nantinya. Iya, tapi perbedaannya adalah siapa yang akan lebih memilih untuk team fight duluan. Karena di turtle nanti yang paling penting adalah siapa yang menabrak dan eksekusinya seperti apa. Oh, I'm offensive. Berhasil mendapatkan Oheb di sana mencoba untuk melepaskan. Kelas. Tapi nampaknya Anjay. gagal. Kembali lagi Oheb tidak bisa melepaskan crossbow off tank. Tidak berhasil menjadi this is Oheb Captain. Dan dia ternyata terzoning out. Bahkan di purple buff-nya Lim kita bisa melihat. Sekalipun akan coba didapatkan Waduh. oleh seorang Yue. Yue. Ini jadi kerugian untuk Sensui-nya. Makanya semenjak turtle di bawah tapi nggak switch. Di situ gua ngeliat oke, Geek Farm dia tahu di atas winning conditionnya adalah Oheb. Jadi di press abis-abisan dari Ohebnya nggak tuker juga. Markinya Jadi deh. di turtle bahkan inner turret lihat sampai setengah HP loh. Oke, tapi lihat sprint telah dikeluarkan. Marky Marki, menuju ke arah santai. backline mencoba menyelamatkan diri. Damage turret yang cukup berimpact membuat Marky kali ini agak cukup terpressure. Tapi yang harus mereka sadar adalah gold lane mereka udah didorong jauh abis. Dan dua posisinya kali ini adalah dua gold lane yang berbeda. Oheb lebih ke arah fortified, sedangkan Marky dia punya fleksibilitas power ataupun split push jarak jauh. Oke, aku kira tadi Blue akan langsung menuju ke arah item defense terlebih dahulu, tapi enggak, dia langsung build ke arah Bloodlust Axe terlebih dahulu. Dia mau spell fam yang lebih pas lagi dalam team fight. Aduh, taunt. Aboy. Mau nggak mau, karena Aboy harus nyelamatin dirinya, Prof. Iya. Kalau diikutin terus dan dia maksa ke arah flicker itu akan lebih merugikan. Oh, tapi ini adalah keuntungan yang berlipat ganda yang didapatkan oleh teman-teman dari Geek Farm. Blade Armor ada di tangan dari Nile. Ini bakal jadi early game yang full senyum buat Geek Farm. Karena apa? Karena ketika crossbow of tank yang terbuka untuk Nile, damage-nya cuma satu. I'm offended menuju ke arah sunset with the blast itu from Marky berhasil Blast. porak-porandakan tim Blacklist International. Ohebnya, Oheb. Play Blacklist International mencoba untuk mencari celah semaksimal mungkin untuk Oheb bisa farming, Lim. Wah, nggak pernah puas sih dari Geek Farm. Perfect turtle sudah didapatkan dan dikasih 0 kill. Gak ada kill sama sekali dari Blacklist. Wah, ini kalau kita lihat dari item juga bener-bener eksplosif banget yang dimainkan sama Marky. Dan bahkan kalau melihat di bottom lane mau didorong lagi, ini one-one-nya bakal terancam juga karena Baleski udah hadir di bawah. Alright, Poloski ternyata ingin mencoba menangkap Oheb kembali. Di mana Oheb berada, di mana Marky berada. Dan benar, seperti yang sudah kita praduga, kalau bukan weak lane-nya di sini, Marky menjadi strong lane-nya. Lihat di mana semua Kelas posisi lu, mata anjay. dari Baloyski ini menuju ke arah Marky. Kalau Marky emang nggak bisa, dia pasti langsung cover. Tapi kalau Marky, selama Marky bisa, dia akan buka jungle untuk ngebaca vision seluruh pergerakan dari junglernya. Oke, Marky is the key. Karena memang dari awal Marky-nya ini loh, yang sebenarnya nggak di GB banget juga karena Baloy fokusnya untuk ke screening. Tapi lihat bottom lane. Oh, emang offended dikeluarkan damage yang cukup besar dikeluarkan di sana passive dari from Marky untuk zoning atau dikeluarkan sama Renegade. Masih ada flash of the Ulysses, tapi Marky memilih untuk mendekat ke belakang dan lihat Luke. berhasil mendapatkan Kelas, double Luke. kill. Luke for triple kill. Edward Ya, zoning ya, cukup ya. jauh, bahkan nggak bisa membantu dengan final slash sedikit pun. Lord langsung Mereka gig. menghantam menjadi Geek Farm, the PT Tongkar Buret Sejahtera. Wah, ini bahaya banget. Dua inner Bongkar turret turret yang hilang. Bahkan sejahtera. mid-nya pun terbuka. Jungle dari Blacklist sudah nggak ada yang aman. Gak Iya. cuma itu, Lim. Ini masalah utamanya adalah Renege nggak bisa mengoptimalkan hard guard-nya. Yes. Karena tidak ada point kill satupun yang didapatkan oleh teman-teman dari Blacklist International. Geek Farm Buret. Bongkar turret. Wah, ini bahaya banget buat Geek Farm karena jalan banget dari dua lini sampingnya membuat Lord ini benar-benar seolah kayak membalikan telapak tangan. Lord yang pertama yang sangat cepat, 1 kill per menit.
Dan bahkan gold earn-nya, Wow. 4 pemain dari Geek Farm leading the gold. Luke sih. Ayo. Dengan full platingannya cukup mengagetkan kali ini. Iya, dia malah balap-balapan sama Marky dari goldnya ya. Iya, belum balapan sama Marky. Damage-nya juga kali ini dia menuju ke arah Athena terlebih dahulu nampaknya. Bakal eksplosif kalau sebenarnya tadi Luke langsung menuju ke arah Winter. Biar dia badani nanti untuk Crossbow tank Oheb-nya. kebuka. Pas kebuka crossbow tank dia Winter. Itu yang sempat terjadi juga dan dibawa oleh Kid Bomba sebenarnya. Ya, Skid Bomba selalu menggunakan itu untuk di arah backline. Tapi lihat dengan adanya Lord telah bergerak menuju ke arah top lane. Dari Geek Farm, ingat, mereka bermain dengan agresif. Yang tandanya membuat para pasukan dari Blacklist mereka harus membawa game ini ke arah metode late game. Konsel game ini dikeluarkan The Balance tapi sayangnya terdeteksi Lim. Dan Lord di arah top lane-nya harus dipecahkan. Dan Geek Farm gagal melakukan tugas terakhir mereka di arah top lane dengan PT Buret. Biasa, Golkar Ture. biasa sih, karena dari awal Anjir. Baloi nyaris banget tadi. Cuman ya, Lord pertama balik lagi hanya digunakan untuk pasif, untuk ngambil tengahnya juga. Dan sekarang ya kalau selama disiplin, Giggs akan pegang tempo loh. Tapi kalau kita 9.000 melihat gold. dari item ya, Waduh, Gold 9.000 sangat coy. jauh sendiri Ngeri dulu. banget. Memilih ke arah Oracle. Ini item yang unik sekali kalau kita berkaca dari bagaimana nantinya spell flame yang akan difungsikan untuk lapu-lapu. Dan Aboy dia sudah selesai dengan Divine Glyph. Ditambah dia punya Heart Guard. Jadi seandainya, ini kita berbicara worst scenario. Ada satu orang yang terkena Final Slash setidaknya akan ada Heart Guard di sana. Walaupun memang, lagi dan lagi Blacklist International tidak bermain dengan pick off. Walaupun itu powernya Renege loh. Atau kalau diganti skenario-nya jadi lapu-lapu masuk isi Heart Guard dulu. Dan akhirnya langsung keluar dari Valen jadi nuker juga. Itu kayak lebih bahaya juga sih. Itu lebih berbahaya dan bahkan bisa menimbulkan damage yang lebih tinggi karena udah Boleh, ada boleh, Merchant Cek, boleh. yang ready dari Aboy dan Aboy bisa langsung targeting ke arah Yue. Nah itu tuh bakal ada skenario baru tuh kalau seandainya emang bener-bener mereka mau melakukan gerakan yang langsung Anjay, zoning ke arah belakang, zoning ke arah Yue, atau bahkan mungkin Oheb sebagai targetnya. Selalu Yue menyelamatkan dari part of buff dari Blacklist International. Karena kalau mungkin Marky yang dipegang part of buff ini akan bermain dengan lebih lincah. Tapi ngelihat dari tim Geek Farm mereka 10.000 gold difference nih. Ini bahaya juga sih sebenarnya. Dan Kelas nggak Nael. ada buang retribution sama sekali. First lane, top lane-nya benar-benar nggak bisa jalan. Bawahnya pun agak jalan sedikit, tapi udah 2 wave nih. In total dari Blacklist rugi di bagian bottom lane-nya. Ngomongin soal landing juga nih, turtle-nya ada di bawah, jadi atas ini bakal jadi concern dari teman-teman Blacklist juga. Otomatis dengan Lord yang sebentar lagi spawn, atasnya bakal di-clear karena Baloi udah muncul di atas dan mereka regroup di Lord. Alright. Oke. Tapi kalau kita lihat dari pemilihan item, Oheb sudah memiliki Wind of Nature. Dan mungkin teman-teman dari Geek Farm tuh harus masuknya pelan-pelan, gak boleh buru-buru. Karena menurutku melihat potensi yang mereka udah mendapatkan Lord setelah ini nih, ini bakal jadi menarik ketika kita melihat bagaimana Oheb dan Yue yang menjadi salah satu yang menjaga posisi tapi berpisah. Kenapa berpisah? Karena kita tahu Baloyski yang akan menangkap Benang mereka. nih. Kalau salah satunya masih ada yang terbuka dengan bebas, itu yang akan mencari space-nya. Salah satunya adalah Oheb sekarang karena Yue yang bakal di zoning sama Baloyski-nya. Itu kalau Yue-nya nggak, gue tadi ngeliatnya apa? Kalau Yue-nya dia nggak ngerespon langsung mundur, dia nggak tahu di situ ada Luke. Itu dia. Dia nggak tahu dan dia bakal bisa paksa flicker. Ini akan menjadi kerugian ketika Lord muncul. Fight-nya di dalam base dia nggak punya flicker. Oke. Dan ngomongin soal Lord, kita akan hitung dari high ground defense-nya. Sebelum itu kita lihat item Twilight Armor sudah ada 2 nih, Be. Berarti damage dari Yue itu bisa dinetralisir juga oleh Baloi dan juga Nael. Ditambah dengan adanya si Halbert ini akan membuat damage heal up dari Renege tidak akan semaksimal itu. Dan frontline, Oke, Zatan flicker. Oheb Menuju ke arah Oheb menjadi target utama. Wind of Nature telah dibuka tapi nampaknya Oheb harus mundur ke belakang. Karena lagi kesempatan untuk bertahan hidup. Perpasukan dari Geek Farm. Oh, Aboy. Mereka memaksakan Apa ya, Boy? membuat Oheb mundur tidak bisa melakukan cover terhadap base mereka. Dikejar selalu oleh seorang Nile. Karena sudah mulai terpecah. Nile mencari di mana Renegade berada. Ditutup begitu saja. Oheb mundur tapi tidak ada Renegade. Ini semua masalah. Base mereka terbuka dengan sangat bebas. Sensui mencoba untuk melakukan counter terhadap Baloyski. Waduh, Baloynya mati long itu, Baloy. Baloyski tertakedown. 1 poin pertama untuk tim Blacklist International. Meanwhile Marky lebih fokus ke base turret yang dimiliki dari tim Blacklist. 2 base turret menuju ke arah Oheb. Kembali kali ini dengan Untung lah. ternyata udah mulai membuat Geek Farm harus memikirkan 2 kali karena dengan 10.000 gold loot yang mereka miliki, mereka cuma bisa mendapatkan 2 base turret. Itu sebuah pertanyaan. Iya, harusnya bisa mendapatkan 3 base turret, tapi permasalahan utamanya adalah mereka kena bait. Yang tadinya mungkin mereka bisa buy one get one, tapi ternyata nggak berhasil. Karena apa? Karena ada movement speed tambahan dari Renege, yang membuat Oheb dash-nya juga makin lebih jauh juga. Dan ditambah juga dengan Nile yang mengejar, jadi udah otomatis nggak bakal ada kehadiran dari Nile dalam teamfight besar. Dan ini dia yang harus dikhawatirkan, damage deal yang tinggi.
dari Yue karena posisi dia tuh di belakang banget. Dan untuk menggapai ke arah Yue perlu effort dari tumbangnya frontline Blacklist International. Oh, Nile. One last man standing kalau dia berada di sana seorang sendiri, tapi Marky bakal coba di-retribution. look. Prefizer bukan sense target utama. Mereka langsung nge-zoning para pasukan dari Blacklist untuk tidak bisa masuk dan support terhadap Nice look. Sensui. Mereka lebih memilih menuju ke arah depan. Slash dikeluarkan with the Trajan. Saturday, meanwhile Marky is the key. Kelas. Damage yang diberikan, Boy. berhasil mendapatkan 2. Ini menjadi Oheb. base yang terbuka dengan area Oheb yang satu-satunya menjadi tombak tertajam dari Blacklist International. Prefighters, tadi base-nya. utamanya menuju ke arah sana Yuda, base-nya Kelas. gak bisa Ya, ditahan itu. kembali. Fokus ke arah base dan Marky is the key untuk Marky.